Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, menjelang muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, para kandidat semakin mengerucut ya. Siapa yang punya kans besar, siapa yang punya perolehan suara di range 20 hingga 50 suara cabang misalnya. Nah, di video ini kita akan membahas satu ulasan yang saya temukan di internet, di media ya, di mana ulasan tersebut ditulis oleh intelijen, ya, oleh Intel. Tetapi saya disclaimer dulu, saya kira di sini kita memahami intelijen bukan di dalam mana sebenarnya sebagai intelijen, sebagaimana Badan Intelijen Negara, BIN, ataupun CIA, ataupun Mossad, dan lain-lain. Tetapi intelijen ini adalah intelijennya Nahdlatul Ulama, di mana ada satu entitas, komunitas ya, yang menamakan diri sebagai Sindikat Intelijen Nahdliyin, yang mana membaca peluang dan juga pulung dari masing-masing kandidat calon ketua umum PBNU. Nah, mari kita simak dan ulas ya bahasanya. Di sini dari duta.co, SIN membaca peluang dan pulung para kandidat di Muktamar ke-35 NU oleh Abdul Wahab Hashim. Karena sekali lagi ini intelijen ini quote unquote ya, SIN atau Sindikat Intelijen Nahdliyin ya, quote unquote ini karena intelijen ya kalau udah ketahuan nama aslinya bukan lagi intelijen dong. Oke? Tapi kita lanjutkan pembahasannya karena menurut saya isinya menarik sekali. Sindikat Intelijen Nahdliyin terus nguping jalannya Muktamar NU. Mendekati Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, bursa calon ketua umum PBNU semakin ramai. Sejumlah tokoh mulai disebut, didorong, bahkan menyatakan kesiapan untuk maju. Nama-nama seperti Kiai Haji Zulfa Mustafa, Gus Yusuf Hudori, Gus Salam, Gus Kikin, Gus Rozin, Gus Yahya, serta Prof. Nasaruddin Umar menjadi bagian dari percakapan besar menjelang forum tertinggi organisasi ulama tersebut. Ramainya nama calon menunjukkan bahwa NU tidak pernah kekurangan kader. Masing-masing memiliki pengalaman, jaringan, basis pesantren, rekam jejak organisasi, serta gagasan mengenai masa depan jamaiyah. Namun, Muktamar NU bukanlah pemilihan berdasarkan survei masyarakat umum, popularitas di media sosial, banyak baliho, atau kerasnya suara pendukung. Pemegang keputusan adalah para muktamirin yang berasal dari PWNU, PCNU, dan PCINU. Karena itu, antara popularitas publik dan kekuatan struktural seringkali berbeda. Seorang calon dapat ramai dibicarakan, tetapi belum tentu memiliki dukungan cabang. Sebaliknya, ada calon yang tidak terlalu gaduh di media, tetapi bekerja senyap mengonsolidasikan para pemegang mandat dan klik para operator muktamar. Nah, ini dipreteli satu-satu kandidat ini berdasarkan hasil ngupingnya SIN ini atau SIN ini, Sindikat Intelijen Nahdliyin. Gus Yahya dan keuntungan sebagai petahana. Sebagai ketua umum PBNU, Gus Yahya memiliki keuntungan berupa mesin organisasi, pengalaman kepemimpinan, serta komunikasi yang telah terbangun dengan pengurus wilayah dan cabang. Ia mengetahui peta internal PBNU, memahami dinamika setiap daerah, dan pernah memenangkan pertarungan pada Muktamar ke-34 di Lampung. Dalam setiap kontestasi organisasi, petahana biasanya mempunyai lantai dukungan yang lebih jelas. Ia memiliki kelompok loyalis yang telah bekerja bersama selama satu periode. Program, jaringan, dan posisi struktural menjadi modal penting untuk mempertahankan dukungan. Namun, Gus Yahya sebagai petahana juga membawa beban evaluasi. Seluruh keputusan kontroversial, konflik internal, komunikasi politik, tata kelola organisasi dan keuangan, serta hubungan antara syuriah dan tanfiziyah dan jejaringnya dengan Zionisme global akan menjadi bahan penilaian para mu'tamirin. Pertanyaan utamanya bukan hanya mengenai apa yang telah dikerjakan,
tetapi juga apakah janji kepemimpinan sebelumnya telah dilaksanakan secara maksimal, kan begitu. Ini nanti akan menjadi derivasinya adalah persoalan LPJ, ya. Makanya konon ada desas-desus beberapa gerakan tertentu itu akan mengevaluasi lebih detail soal LPJ ini. Nah, kita lanjut. Gus Yahya akan sangat diuntungkan apabila calon-calon yang menginginkan alih kepemimpinan PBNU tetap maju sendiri-sendiri. Semakin banyak penantang, semakin terpecah suara alternatif. Dalam keadaan demikian, petahana cukup menjaga basis loyalnya sambil menarik sebagian suara dari kelompok yang belum menentukan sikap, serta mengajak koalisi 1 hingga 2 kandidat yang ada untuk satu perahu dengannya. Jadi bagi sindikat intelijen Nahdien ini secara perhitungan politik bahwa semakin banyak calon yang diuntungkan itu adalah Gus Yahya. Gunanya untuk memecah calon alternatif yang terkuat untuk head to head dengan Gus Yahya, kira-kira begitu kan tafsirnya. Nah, berikutnya Prof. Nasar dan momentum perubahan. Prof. Nasar berpotensi menjadi figur rekonsiliasi. Ia tidak terlalu tampil dalam konflik terbuka internal PBNU sehingga relatif mudah ditempatkan sebagai alternatif berbagai poros. Basis dukungan utama terhadap dirinya datang dari luar Jawa dan jaringan Kemenak. Namun, peluang besar tidak otomatis menjadi kemenangan. Momentum harus diubah menjadi suara resmi. Dukungan moral harus diterjemahkan menjadi keputusan PWNU dan PCNU. Para pendukungnya juga harus mampu menjawab berbagai problem organisasi termasuk persoalan rangkap jabatan dan hubungan antara tanggung jawab pemerintahan dengan kepemimpinan PBNU. Apabila poros perubahan berhasil bersatu dan mengerucut pada satu nama, Profesor Nasaruddin Umar memiliki peluang sangat besar. Tetapi apabila suara perubahan terbagi kepada banyak kandidat, momentum itu dapat melemah sebelum memasuki arena pemungutan suara. Tentu saja kalau komentar saya soal paragraf ini adalah selain Gus Yahya ya semua juga menawarkan platform perubahan. Hanya memang Pak Nasaruddin Umar diuntungkan dengan jejaring Kementerian Agama. Hanya soal apakah rangkap jabatan menteri atau tidak ini ditentukan nanti di Tatib. Itu akan sangat menentukan peluang Pak Nasaruddin Umar. Kalau ternyata tatibnya nanti disepakati tidak boleh rangkap jabatan menteri, ya berarti gagal. Tetapi kalau disepakati boleh dengan misal syarat ketika terpilih harus mundur dan seterusnya, maka kemungkinan besar, peluang besar Pak Nasaruddin Umar menjadi ketua umum PBNU itu terbuka lebar. Ya. Berikutnya, Gus Yusuf dan Gus Rozin berebut basis Jateng. Gus Yusuf Hudori dan Gus Rozin merupakan dua tokoh penting dari Jawa Tengah. Keduanya memiliki akar pesantren, jaringan kader, serta hubungan kuat dengan struktur NU di wilayah tersebut. Gus Yusuf dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang cair, kedekatan dengan kalangan muda, alumni PMI, pesantren, serta jaringan politik kebangkitan bangsa. Ia dapat menjadi calon yang menjembatani kelompok kultural dan struktural. Sementara itu, Gus Rozin memiliki modal sebagai ketua PWNU Jawa Tengah. Posisi tersebut memberinya akses langsung terhadap komunikasi dengan PCNU se-Jawa Tengah. Bila dukungan wilayah dan cabang berhasil dikonsolidasikan, ia dapat menjadi salah satu kandidat dengan modal awal yang lumayan kuat. Ya, tetapi tetap ini rebutan di Jawa Tengah. Ada dua kandidat, Gus Yusuf dan Gus Rozin. Hanya komentar saya terhadap paragraf ini adalah bukankah Gus Yahya juga Jawa Tengah? Artinya pecahnya tidak hanya kepada dua, tetapi juga kalau berdasarkan basis daerah asal akan pecah kepada 3. Karena ada Gus Yahya juga di situ. Masalahnya bila keduanya maju secara bersamaan sampai tahap akhir, suara Jawa Tengah dapat terpecah. Karena itu, keduanya juga berpeluang memainkan peran sebagai penentu koalisi. Siapa yang mampu mendapatkan dukungan lebih luas di luar Jawa Tengah akan memiliki kesempatan menembus lapisan utama pertarungan. Kemudian Kiai Zulpa dan momen yang lewat.
Kiai Zulfa mempunyai pengalaman cukup di PBNU dan memahami hubungan antara Syuriah dan Tanfiziah. Pengalaman tersebut membuatnya diangkat jadi PJ Ketum saat PBNU mengalami kemelut antara Rois Am dan Ketum. Namun kesempatan emas itu kurang bisa diperankan dengan baik oleh Kiai Zulfa. Pada titik ini posisinya sekarang sedang mencari momentum kedua dalam konteks Muktamar ke-35 NU. Dengan kata lain, ingin dikatakan bahwa pada saat itu ketika ada Kiai Zulfa jadi ketum PBNU, momentumnya itu kurang dimaksimalkan untuk dimaterialisasikan menjadi dukungan dari PW dan PC, sehingga dari Muktamar ini ya dianggap kesempatan kedua. Tetapi apakah kesempatan kedua ini sama emasnya dengan kesempatan pertama ketika beliau ditunjuk jadi ketum PBNU pada saat terjadi konflik saat itu? Ya kita lihat nanti. Gus Kikin dan Gus Salam berebut Jatim. Gus Kikin memiliki posisi strategis sebagai Ketua PWNU Jawa Timur dan pengasuh pesantren Tebu Ireng. Muktamar yang berlangsung di Jombang tentu memberikan panggung kultural yang kuat baginya. Namun Jawa Timur bukanlah satu blok suara yang mudah diarahkan. Di dalamnya terdapat banyak pesantren besar, keluarga muassis, serta kiai yang memiliki pengaruh masing-masing. Demikian pula Gus Salam. Sebagai tokoh pesantren Jombang, ia memiliki legitimasi kultural dan membawa narasi rekonsiliasi. Dalam situasi pertarungan yang tajam, figur yang sejak awal tidak terlalu terlibat dalam konflik dapat muncul sebagai jalan tengah. Ya, baik Gus Salam, Gus Kikin ya dianggap tidak terlibat langsung di dalam konflik PBNU saat itu. Gus Kikin lebih diuntungkan dengan karakternya yang soft, mencari titik aman dalam tiap episode konflik NU. Sedangkan Gus Salam dihantui oleh presiden pemecatan dirinya. Dan komentar saya soal ini, jika dari intelijen Nahdien ini membaca soal presiden pemecatan Gus Salam, kenapa tidak membaca presiden pemecatan Kiai Haji Marzuki Mustamar? Yang padahal saya juga mendengar banyak di antara kalangan PCNU, PWNU di struktural juga menginginkan Kiai Marzuki Mustamar masuk dalam kandidasi ketua umum PBNU begitu. Wallahu alam. Kita lanjutkan analisis dari intelijen ini. Menilik operasi pengasuh kandidat. Dalam episode Muktamar NU selalu muncul tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai operator Muktamar. Mereka bukan sekedar pendukung yang berpidato atau tampil di media. Mereka adalah para pengasuh yang bekerja memetakan kekuatan, membaca arah suara, membangun komunikasi, mencarikan dan mencairkan logistik, serta menyatukan kepentingan berbagai kelompok. Operator Muktamar harus mengetahui siapa yang memegang mandat resmi dari setiap PWNU dan PCNU. Wah, ini para operator nih. Mereka harus memahami keabsahan peserta, posisi para kiai, kecenderungan ketua wilayah dan cabang, serta perubahan dukungan yang dapat terjadi menjelang pemungutan suara. Tokoh seperti Gus Ipul, Nusron Wahid, Caimin yang berjejaring dengan figur-figur berpengaruh dalam jaringan pesantren, Ansor, dan PMII dapat memiliki peran penting. Namun pengaruh mereka tidak selalu muncul secara terbuka. Ya namanya operator di belakang komputer dong, di belakang layar. Ada yang bekerja melalui komunikasi pesantren, jaringan politik, hubungan personal, hingga konsolidasi pada hari-hari terakhir. Trio operator dari muktamar ke muktamar ini biasanya yang juga akan berperan menyusun formasi antara Rois Am dan Ketua Umum. Di luar para pengasuh rutin muktamar di atas, ya yang ini nih ada 3 trio dia dibilangnya oleh si intelijen ini, Gus Ipul, Nusron Wahid, dan Caimin. Itu muncul pengasuh baru dari non-NU seperti Joko Widodo dan Syafri Samsudin. So, apakah benar 2 figur ini sudah mulai masuk dan akan berperan sebagai operator sebagaimana pengamatan intelijen Nahdien ini? Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita bisa menggambarkan sendiri apa motif langsung maupun tidak langsung dari keduanya. Karena itu pertarungan sesungguhnya bukan hanya mengenai siapa calon ketua umum yang paling populer, tetapi kemampuan pengasuh kandidat di atas mengorkestrasi kekuatan dari
pionnya demi kepentingan mereka masing-masing, utamanya untuk kontestasi politik nasional di 2029. Menunggu momen titik temu antar kandidat. Dalam sejarah Muktamar NU, ketika dua kubu besar saling mengunci, kemunculan poros bersama selalu jadi titik temu. Kandidat bersama sering menjadi solusi. Politik muktamar kadang seperti pertandingan sepak bola. Yang menguasai bola belum tentu mencetak gol, sementara pemain pengganti justru dapat menentukan kemenangan pada menit terakhir. Memang belum muncul nama lain yang menjadi titik temu semua kandidat dan operator. Penting menjadi pegangan bersama bahwa semakin banyak calon alternatif yang maju sendiri-sendiri, semakin diuntungkan Gus Yahya sebagai petahana. Oh, ini di highlight banget sama intelijen ini. Sebaliknya, apabila poros antara kandidat mampu bersatu, peluang Prof. Nasaruddin Umar akan menjadi semakin besar. Asal kerja politik merubah pasal 51 berjalan mulus di arena muktamar nanti. Bila ini kandas, kemunculan figur pemersatu antar kandidat akan menentukan jalan kemenangan di muktamar nanti. Nah, artinya pembacaannya ini seolah pertarungan besarnya antara Gus Yahya dengan Pak Nasaruddin Umar saja, berarti kan yang dimaksud oleh si intelijen ini. Sampai hari ini kita belum menyaksikan secara resmi munculnya kandidat dari ujung barat Pulau Jawa sekaligus mewakili Indonesia Barat yang mendeklarasikan diri. Di tengah munculnya sejumlah nama alternatif, banyak kalangan menilai Kiai Haji Imam Jazuli sebagai figur yang paling memenuhi kebutuhan kepemimpinan PBNU di abad kedua. Proklamasi diri secara resmi Kiai Imam Jazuli sebagai figur jembatan antar kandidat di puncak bursa kepemimpinan nasional PBNU sangat ditunggu oleh warga dan pengurus NU. Ya, di sisi lain, intelijen ini membaca bahwa figur yang akan menjadi kuda hitam dianggap bisa memersatukan adalah Kiai Imam Jazuli. Gimana menurut teman-teman? Walhasil, mari kita tunggu hari demi hari menjelang berlangsungnya Liga Muktamar ke-35 NU. Dan seperti biasa, Muktamar NU digerakkan oleh konspirasi para operator yang diamini mayoritas peserta resmi. Biarpun selalu muncul aksi protes dari warga NU yang kritis. Toh gegeran di NU akan bermuara menjadi gergeran. Begitu katanya diolah oleh Abdul Wahab Hashim, tim Sindikat Intelijen Nahdien. So, bagaimana menurut teman-teman pembacaan dari intelijen Nahdien ini? Yang kurang lebih di sini ada visualisasinya ya. Kita perkecil biar kelihatan semua. Oke. Nah, ini para kandidat beserta operator-operatornya, kira-kira begitu kan, sebagaimana penjelasan dari SIN ini alias Sindikat Intelijen Nahdien. Para pengasuh kandidat ketum PBNU 2026 hingga 2031. Caimin dianggap mengasuh Gus Yusuf Hudori dan Abdus Salam Sohib dengan tujuan Cawapres 2029. Kemudian yang kedua adalah pengasuhnya itu adalah Jokowi secara halus memainkan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozzin demi memuluskan jalan anaknya dan PSI di 2029. Kemudian dianggap Syafri Samsudin juga memainkan Nasaruddin Umar dengan tujuan stabilitas nasional dan kepentingannya untuk Cawapres 2009. Saifullah Yusuf menggerakkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud demi mengamankan kuasa dan jabatannya di pemerintahan. Nusron Wahid memainkan Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai alat bermain dirinya di NU dan pemerintahan. Ya, itu ya. Sahabat-sahabat, ini disarikan dari Sindikat Intelijen Nahdien yang mana sekali lagi diolah oleh Abdul Wahab Hashim. So, itu hanya sebatas ulasan pembacaan hasil nguping-nguping SIN ini saja. Jadi kalau teman-teman justru punya pandangan lain, apalagi ketika memang muktamar ini arenanya diibaratkan sepak bola yang justru bisa jadi pemain pengganti, pemain cadangan yang justru memenangkan trofi. Siapa yang tahu kan? Di sini juga ada beberapa nama kiai yang punya haibah, punya peluang untuk memimpin NU, tetapi juga tidak diulas oleh Sindikat
intelijen Nahdien ini. So, kalau punya pemikiran soal ini silahkan jangan ragu tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.